Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Princess Marshu, kelas 10 IPA 1, akan menjelaskan tentang daur fosfor. Nah, sebelum itu saya akan sedikit membahas tentang daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Nah, daur biogeokimia merupakan siklus neokimia yang berawal dari komponen abiotik, lalu ke komponen biotik, dan kembali lagi ke komponen abiotik. Daur biogeokimia terbagi menjadi beberapa jenis. Satu, daur air. Yang kedua, daur nitrogen. Yang ketiga, daur karbon. Yang keempat, daur fosfor. Dan yang kelima, daur sulfur. Baik, kita kembali pada materi daur fosfor. Satu, pengertian daur fosfor. Fosfor banyak dijumpai di batuan sedimen. Fosfor juga terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik dan senyawa fosfat anorganik. Senyawa fosfat organik terdapat pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan senyawa fosfat anorganik terdapat pada air, tanah, dan bebatuan. Proses perubahan fosfat anorganik yang berasal dari perubahan atomnya fosfat organik pada akhirnya akan kembali ke tanah. Yang kedua yaitu siklus atau daur fosfor. Berikut gambarnya. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan tahap 1, pelapukan batuan. Sumber utama fosfor berada dalam bebatuan. Proses pelapukan umumnya terjadi secara alami karena dipengaruhi faktor cuaca, hujan, dan erosi, sehingga sebagian fosfor berpindah serta bercampur ke dalam tanah. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu proses penyerapan dan rantai makanan. Setelah terserap oleh tanah, fosfat anorganik akan berubah menjadi fosfat organik dengan cara diserap oleh tumbuhan selaku produsen dalam rantai makanan. Tumbuhan akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu hewan herbivora, dan seterusnya. Yang otomatis, fosfat sudah berpindah lagi nih dari tumbuhan ke hewan. Tumbuhan dan hewan tadi akan mati dan diuraikan oleh dekomposer dan kembali lagi ke tanah. Secara tidak langsung, fosfat yang tadinya berubah menjadi fosfat organik sekarang sudah berubah lagi nih menjadi fosfat anorganik hingga seterusnya. Nah, tahapan yang ketiga yaitu pemindahan fosfor ke laut. Fosfor dalam tanah umumnya berakhir ke saluran air, lautan, dan bisa membentuk sedimen kembali di laut. Fosfor akan mengendap dan akan menjadi sumber fosfor bagi ekosistem laut, terutama ganggang dan tumbuhan laut. Layaknya ekosistem darat, ikan-ikan akan mendapatkan fosfor melalui rantai makanan. Lalu, dekomposer akan menguraikan organisme air yang mati. Hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut akan menjadi endapan fosfor. Fosfor akan terlarut di perairan dangkal, lalu akan teraduk oleh arus air dan selanjutnya akan menyuburkan ekosistem. Dan tahapan yang terakhir yaitu proses pengangkatan geologis. Seiring dengan berjalannya masa, fosfor akan mengalami pengangkatan fosfat ke daratan. Pengangkatan itu dinamakan pengangkatan geologis, dan itu akan terus berlangsung dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa daur fosfor merupakan daur yang berlangsung paling lama dibandingkan dengan daur biogeokimia lainnya. Siklus fosfor dapat diartikan sebagai proses biogeokimia yang mana fosfor dipindahkan melalui 3 lapisan yaitu litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Fosfor juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari seperti dalam pembuatan pupuk, kembang api, deterjen, dan lain-lain. Nah, itu tadi video pembahasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.